Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi terkait dengan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Jadi di sini saya sendiri Fikri Insani selaku pemateri pertama. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Igusti Ayudian Apriliani, kemudian Fitri Ramadan, Nurul Suciani, Firda Harpiana Dewi, Hardianti Ningsi, dan Hidayatul Fadmi. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian LKPD. Lembar kerja peserta didik atau LKPD merupakan salah satu sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga akan terbentuk interaksi yang efektif antara peserta didik dengan pendidik, sehingga dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam peningkatan prestasi belajar. Kemudian Wijayanti tahun 2008 mengatakan bahwa lembar kerja peserta didik atau LKPD merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan oleh pendidik sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Dan LKPD yang disusun dapat dirancang dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi kegiatan pembelajaran yang akan dihadapi. Sementara itu, menurut Depdiknas tahun 2008, lembar kerja peserta didik atau LKPD adalah lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Kemudian keuntungan penggunaan LKPD adalah memudahkan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran, dan bagi peserta didik akan belajar mandiri dan belajar memahami serta menjalankan suatu tugas tertulis. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firda Harpiana Dewi akan menjelaskan apa saja manfaat dari lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di sini seperti yang kita ketahui dalam pembelajaran kurikulum 2013 diharapkan pembelajaran terpusat pada siswanya. Maksudnya adalah siswa diharapkan dapat lebih mendominasi dalam pembelajaran, di mana guru sebagai fasilitator dan motivator yang berperan penting dalam kelancaran proses pembelajaran. Di sini juga guru diharapkan untuk dapat mengetahui bagaimana teknologi-teknologi untuk diterapkan dalam pembelajaran. Lembar kerja peserta didik atau LKPD sangat berperan penting atau bermanfaat dalam kegiatan siswa, terutama dalam kegiatan pembelajaran kooperatif. Dalam menyusun lembaran kerja peserta didik atau LKPD ini, guru juga harus memberikan petunjuk yang jelas dalam menggunakan lembar kerja peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengetahui bagaimana cara untuk menyelesaikan LKPD tersebut. Dalam lembar kerja peserta didik juga bermanfaat untuk melatih karakter gotong royong dan kerjasama peserta didik dalam aktivitas kegiatan pembelajaran. Peserta didik juga dapat terampil dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, serta dengan lembar kerja peserta didik, siswa dapat berani untuk tampil ke depan kelas dalam mempresentasikan hasil dari kerja mereka. Intinya di sini adalah manfaat dari lembar kerja peserta didik atau LKPD ini sangat membantu untuk siswa dalam menyelesaikan sesuatu atau pembelajaran yang belum dimengerti dengan diberikannya tugas, sehingga siswa berusaha untuk mencari tahu apa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, sehingga siswa tahu bagaimana dan apa maksud dari
pembelajaran yang belum dimengerti tersebut. Selain dia bisa bertanya kepada guru, dia juga dapat mengerti dari hasil kerja yang dilakukan di LKPD tersebut. Nama saya Fitri Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan paparan materi tentang LKPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur pada LKPD. Nah, secara umum LKPD terdiri dari 8 unsur. Yang pertama yaitu judul. Maksudnya pada pembuatan LKPD, guru harus memuat judul sesuai dengan kompetensi dasar atau materi pokok. Kemudian unsur yang kedua yaitu kompetensi dasar atau materi pokok. Nah, pada LKPD harus memuat kompetensi dasar atau materi pokok, di mana di sini akan membantu peserta didik untuk mengetahui cakupan-cakupan materinya. Kemudian, unsur yang ketiga yaitu waktu penyelesaian. Di mana yang dimaksud di sini yaitu pada pembuatan LKPD, guru harus memuat berapa lama waktu yang diberikan kepada peserta didik untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian, unsur yang keempat yaitu peralatan atau bahan yang diperlukan peserta didik dalam menyelesaikan soalnya atau menyelesaikan tugasnya. Kemudian unsur yang kelima yaitu informasi penting. Nah, di mana pada LKPD harus memuat informasi penting untuk mendukung LKPD-nya agar peserta didik lebih memahami isi LKPD. Kemudian unsur yang keenam yaitu langkah kerja. Di mana pada langkah kerja ini akan diberikan step by step langkah yang akan mereka kerjakan pada LKPD-nya. Kemudian unsur yang ketujuh yaitu tugas yang dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu laporan, di mana pada laporan ini memuat isi penyelesaian tugas yang dilakukan peserta didik. Nah, sekian dari paparan materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianti Ningsih, NIM E1E019137. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk LKPD. Menurut Andi Prastowo tahun 2012, LKPD dikelompokkan menjadi 5 macam bentuk, yaitu yang pertama, LKPD membantu peserta didik menemukan suatu konsep. Yang kedua, LKPD membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan. Yang ketiga, LKPD sebagai penuntun belajar. Yang keempat, LKPD sebagai penguatan. Dan yang kelima, LKPD sebagai petunjuk praktikum. LKPD yang dikembangkan peneliti merupakan perpaduan dari LKPD sebagai petunjuk praktikum saat peserta didik melakukan percobaan. LKPD membantu peserta didik menemukan suatu konsep, serta LKPD yang membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Fatmi. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai syarat-syarat dalam menyusun atau membuat sebuah LKPD. Ada 3 syarat utama yang harus dipenuhi dalam pembuatan LKPD, yaitu yang pertama syarat didaktik, di mana LKPD sebagai salah satu bentuk sarana berlangsungnya proses pembelajaran harus mengikuti asas-asas pembelajaran yang efektif, yaitu yang pertama tekankan pada proses untuk menemukan konsep-konsep sehingga LKPD di sini berfungsi sebagai petunjuk jalan bagi siswa untuk mencari tahu. Yang kedua, tidak memperhatikan
adanya perbedaan individual, sehingga LKPD yang baik itu adalah yang dapat digunakan baik oleh siswa yang lambat, sedang, maupun yang pandai. Syarat yang kedua yakni syarat-syarat konstruksi. Persyaratan konstruksi yang harus dipenuhi dalam penyusunan LKPD adalah syarat-syarat yang berkenaan dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kesederhanaan penggunaan kata-kata, dan kejelasan yang pada hakikatnya haruslah tepat guna, dalam artian dapat dimengerti oleh siswa. Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun dan membuat LKPD, yakni yang pertama, menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan atau tingkat perkembangan kognitif siswa. Yang kedua, menggunakan struktur kalimat atau kata-kata yang jelas. Yang ketiga, memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Apabila konsep yang hendak dituju merupakan suatu yang kompleks, maka dapat dibaca menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana untuk memudahkan. Yang keempat, menggunakan kalimat yang pendek dan sederhana. Yang kelima, memiliki tujuan pembelajaran yang jelas, serta manfaat dari pembelajaran itu sebagai sumber motivasi bagi siswa. Yang keenam, mempunyai identitas untuk lebih memudahkan administrasi, misalnya nama kelas, mata pelajaran, tanggal, waktu, dan sebagainya. Syarat yang ketiga adalah syarat teknis, di mana penyusunan dan pembuatan LKPD juga harus memenuhi syarat-syarat teknik seperti tulisan. Tulisan atau huruf yang harus digunakan adalah yang pertama, menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf Romawi atau Latin. Sesuaikan dengan tingkat kognitif siswa. Yang kedua, menggunakan huruf tebal yang agak besar untuk topik, bukan menggunakan garis bawah. Yang ketiga, banyak kata dalam satu baris, tidak lebih dari 10 kata. Syarat yang kedua yaitu gambar. Gambar harus dapat menyampaikan pesan atau isi dari gambar tersebut secara efektif terhadap penggunaan LKPD. Gambar atau ilustrasi sesuai dengan keadaan setempat dan penggunaan orang. Yang ketiga, penampilan. Penampilan harus memiliki kombinasi antara gambar dan tulisan. Di samping itu harus memperhatikan pada format dan syarat-syarat penulisan yang sesuai dengan kurikulum yang ada. Dalam menyusun LKPD, hendaknya memenuhi beberapa komponen, antara lain topik yang dibahas, waktu yang tersedia untuk melakukan kegiatan pembelajaran, kompetensi dasar, rangkuman materi, alat pembelajaran yang digunakan, dan prosedur kegiatan pembelajaran. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Igusti Ayudian Apriliani, NIM E1E019149. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penyusunan LKPD. Adapun 4 langkah penyusunan LKPD, yakni yang pertama yaitu melakukan analisis kurikulum, di mana analisis kurikulum ini dilakukan dengan cara memperhatikan materi pokok, kemudian memperhatikan pengalaman belajar peserta didik, dan mencermati kompetensi belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu menyusun peta kebutuhan LKPD, di mana peta kebutuhan LKPD ini sangat perlu dilakukan karena bertujuan untuk mengetahui jumlah LKPD yang akan ditulis dan mengetahui bagaimana urutan LKPD-nya. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu menentukan judul, di mana dalam menentukan judul perlu didasarkan pada kompetensi dasar, kemudian perlu didasarkan pada
materi pokoknya dan didasarkan pada pengalaman belajar peserta didik. Selanjutnya langkah yang keempat yakni penulisan LKPD, di mana dalam penulisan LKPD ada pun langkah-langkah yang harus dilakukan, yakni langkah yang pertama yakni merumuskan kompetensi dasar, di mana dalam merumuskan kompetensi dasar langsung dirumuskan dari kurikulum yang berlaku. Nah, kurikulum yang berlaku pada saat ini adalah kurikulum K13. Selanjutnya, langkah penulisan LKPD yang kedua yakni menentukan alat penilaian, di mana dalam menentukan alat penilaian juga didasarkan pada kompetensi yang akan dicapai, di mana dalam menentukan kompetensi yang akan dicapai, penilaian yang sesuai adalah menggunakan pendekatan penilaian acuan patokan atau disebut dengan PAP. Selanjutnya, langkah penulisan LKPD yang ketiga yakni menyusun materi, di mana dalam menyusun materi LKPD bergantung pada kompetensi yang akan dicapai, di mana dalam menyusun materi LKPD diambil dari berbagai sumber seperti buku, artikel, serta jurnal hasil penelitian. Selanjutnya, langkah yang keempat atau langkah yang terakhir dalam penulisan LKPD yakni memperhatikan struktur LKPD-nya, di mana dalam memperhatikan struktur LKPD sangat perlu dipahami karena jika salah satu dari struktur LKPD tersebut ada yang hilang, maka struktur LKPD tidak dapat terbentuk dengan baik. Nah, selanjutnya dalam struktur LKPD ada pun 6 komponen yang terdiri dari judul, kemudian petunjuk belajar peserta didik, selanjutnya ada langkah-langkah kerja, kemudian ada informasi pendukung, kemudian ada tugas-tugas, serta yang terakhir itu ada penilaian. Nah, itulah dia presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Suciani dengan NIM E1E2181124. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang contoh LKPD. Nah, sebelum saya lanjut ke contoh LKPD, saya akan mengulas sedikit pengertian mengenai LKPD. LKPD merupakan salah satu sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga akan terbentuk interaksi yang efektif antara peserta didik dengan guru atau pendidik, sehingga dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam meningkatkan prestasi belajar. Nah, menurut Wijajanti 2008 mengatakan lembar kerja peserta didik atau LKPD merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan oleh pendidik sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. LKPD yang disusun dapat dirancang dan dikembangkan sesuai kondisi dan situasi pembelajaran yang akan kita hadapi di dalam proses pembelajaran. Nah, adapun tujuan dari LKPD yaitu yang pertama, tujuan LKPD itu meliputi 1. Memberikan pengetahuan dan sikap serta keterampilan yang perlu dimiliki oleh siswa. Yang kedua, mengecek tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang disajikan. Kemudian yang ketiga, dan menerapkan materi pembelajaran yang sulit dipelajari. Nah, kemudian adapun prinsip LKPD meliputi yang pertama, tidak dinilai sebagai dasar perhitungan, tetapi hanya diberi penguat bagi yang berhasil dilaksanakan, serta diberi bimbingan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar. Yang kedua, berisi permasalahan. Yang ketiga, sebagai alat pengajaran. Yang keempat, sebagai mengecek tingkat pemahaman. Yang kelima, pengembangan dan penerapannya. Dan yang keenam,
semua masalah sudah terjawab dengan benar setelah selesai pembelajaran. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari LKPD itu sendiri. Yang pertama, dapat menjadi media pembelajaran mandiri bagi siswa. Yang kedua, peningkatan aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, praktis dan harga terjangkau, materi lebih ringkas dan sudah mencakup keseluruhan materi. Yang selanjutnya, sebagai pengganti media lain ketika media audiovisual misalnya mengalami hambatan dengan listrik, maka kegiatan pembelajaran dapat diganti dengan media LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Tidak menggunakan listrik sehingga dapat digunakan oleh SD di pedesaan maupun di perkotaan. Nah, adapun kekurangannya yaitu soal-soal yang tertuangnya maupun bab setelah itu. Kemudian, adanya guru hanya mengandalkan LKS, media tersebut, serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Nah, misalnya siswa harus mengerjakan LKPD atau LKS itu, kemudian meninggalkan siswa dan kembali membahas LKPD tersebut. Nah, itu kebanyakan guru-guru pada saat ini seperti itu ya. Nah, ketika sudah membagikan sebuah LKPD, yaitu lembar kerja tadi, kepada siswa, guru itu langsung meninggalkan. Kebanyakan seperti itu, guru langsung keluar dari kelas gitu. Nah, nanti setelah waktu jam selesai, dia masuk lagi untuk membahas LKPD tersebut. Kemudian selanjutnya, LKPD yang dikeluarkan cenderung kurang cocok dengan konsep yang diajarkan. Kemudian, media cetak hanya lebih banyak pada pembelajaran yang bersifat kognitif atau penetapan emosi dan emosional. Kemudian, menimbulkan pembelajaran yang membosankan bagi siswa. Nah, itu tadi kekurangan-kekurangan dari LKPD itu sendiri. Nah, setelah saya jelaskan sedikit tadi mengenai pengertian, tujuan, prinsip, dan kelebihan dan kekurangan dari LKPD, nah, saya akan memaparkan contoh LKPD. Bisa dilihat ya. Nah, itu adalah salah satu contoh LKPD, di mana dalam LKPD itu kita harus menuliskan ada tujuan pembelajaran, kemudian petunjuk mengerjakan soalnya, dan kemudian soal-soalnya, dan di akhir itu ada kata-kata motivasi sedikit untuk memotivasi siswa dalam mengerjakan LKPD itu sendiri. Nah, tugas kita sebagai calon guru atau para guru, salah satunya dalam membuat LKPD ini, kita harus membuatnya semenarik mungkin agar bisa menarik minat siswa dalam belajar atau mengerjakan tugas LKPD itu tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.